Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kausar Jaki dan pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan presentasi dan video edukasi mengenai menumbuhkan sikap positif terhadap bahasa Indonesia. Semoga materi yang kami bawakan dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita bersama. Menumbuhkan sikap positif terhadap bahasa Indonesia adalah satu, memperkuat jati diri dan persatuan bangsa. Contoh, karena Indonesia terdiri dari ratusan suku dan bahasa daerah. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai lingua franca yang mempersatukan seluruh rakyat. Yang kedua, melestarikan dan mengembangkan budaya nasional, yaitu sebagai alat diplomasi budaya di kancah internasional dan sebagai medium utama untuk menyampaikan nilai-nilai kearifan lokal, sastra, seni, dan sejarah bangsa. 3. Meningkatkan daya saing dan penguasaan ilmu pengetahuan. Bahasa juga dapat meningkatkan daya saing dan penguasaan ilmu pengetahuan dengan cara yang pertama, bahasa ilmiah yang kredibel. Bahasa Indonesia harus mampu menjadi sarana yang efektif untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Mencegah ketergantungan berlebihan pada bahasa asing. Sikap positif bukan berarti menutup diri dari bahasa asing, tetapi menjadikan bahasa Indonesia sebagai fondasi yang kokoh. Selanjutnya, nomor 4, fungsi bahasa Indonesia secara optimal. Fungsi Indonesia dibagi menjadi 2 fungsi, yaitu fungsi instrumental sebagai bahasa pengantar resmi di pendidikan, pemerintahan, dan hukum. Yang kedua, fungsi regulatoris untuk mengatur kehidupan masyarakat seperti dalam peraturan perundungan undang-undang. Sikap positif terhadap bahasa Indonesia dalam artian sama sekali tidak boleh ditafsirkan bahwa kita dilarang menggunakan bahasa asing. Kita bahkan dianjurkan untuk menguasai dan memanfaatkan bahasa asing. Di sini ada 3 manfaat dari bahasa asing, yaitu memperlancar komunikasi dengan bangsa lain, menyerap informasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi modern untuk keperluan pembangunan nasional, dan memperluas wawasan dan cakrawala pandangan bahasa kita. Stilit 3. Cara berpikir positif. 1. Selalu berhati-hati menggunakan bahasa tersebut. 2. Tidak merasa senang melihat orang memakai bahasa secara serempak. 3. Memperingatkan dan mengoreksi pemakaian bahasa lain kalau ternyata membuat keliru. 4. Perhatiannya tertarik kalau orang menjelaskan tentang hal-hal yang berhubungan dengan bahasa. 5. Berusaha menambah pengetahuan tentang bahasa tersebut. 6. Bertanya kepada ahlinya kalau menghadapi persoalan bahasa. Langkah awal yang paling mudah untuk menumbuhkan sikap positif adalah dengan cara yang pertama, senyum. Senyum di sini adalah metafora untuk penerimaan dan kebahagiaan saat menggunakan bahasa Indonesia. Bukan sekedar senyum fisik, tapi sikap mental positif setiap kali berinteraksi dengan bahasa Indonesia, perasaan bangga ketika mendengar atau menggunakan bahasa Indonesia yang baik, penghargaan terhadap keindahan kosakata dan struktur bahasa Indonesia. 2. Membaca. Membaca sebagai proses penggayaan kosakata dengan pemahaman struktur bahasa Indonesia. Eksposur terhadap model bahasa yang baik dari berbagai genre, pengenalan pola kalimat yang benar dan variatif, penyerapan kosakata baru secara natural dan kontekstual. 3. Berbicara sadar. Berbicara dengan kesadaran penuh pada pilihan kata dan struktur kalimat. Mindful communication. Tidak asal bicara otomatis, pemilihan kata yang tepat sesuai konteks dan audiens, perhatian pada ejaan dan tata bahasa dalam komunikasi tertulis. Selanjutnya ada komponen. Di dalam komponen ada 3 hal. Yang pertama ada kognis. Komponen ini mencakup tingkat pemahaman, keyakinan terhadap berbagai konsep bahasa Indonesia yang menjadi objek dan penilaian yang melibatkan pemberian kualitas disukai atau tidak disukai, diperlukan atau tidak diperlukan, baik atau buruk terhadap bahasa Indonesia yang menjadi objek sikap.
Selanjutnya yang kedua ada afeksi. Komponen ini mencakup tingkat perasaan tertentu terhadap hal-hal yang berkaitan dengan objek bahasa Indonesia, seperti hal yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, disukai atau tidak disukai. Termasuk dalam cakupan ini adalah rasa mantap, rasa tergerak, rasa kagum, rasa bangga, rasa termotivasi, dan sejenisnya. Selanjutnya yang ketiga ada konasi. Komponen ini mencakup semua kesiapan atau kecenderungan perilaku untuk memberikan tanggapan terhadap bahasa Indonesia yang menjadi objek sikap, seperti mencakup tinggi rendahnya kecenderungan untuk membantu, memuji, mendukung, menghindari hal yang mengganggu, memfasilitasi, dan sejenisnya. Selanjutnya adalah ciri-ciri sikap bahasa menurut Darwin dan Mathieu. Yang pertama adalah kesetiaan bahasa atau language loyalty, yang mendorong masyarakat suatu bahasa mempertahankan bahasanya dan apabila perlu mencegah adanya pengaruh bahasa lain. Kedua adalah kebanggaan bahasa atau language pride, yang mendorong orang mengembangkan bahasanya dan menggunakannya sebagai lambang identitas dan kesatuan masyarakat. Yang ketiga adalah kesadaran adanya norma bahasa atau awareness of the norm, yang mendorong orang menggunakan bahasanya dengan cermat, santun, merupakan faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap perbuatan, yaitu kegiatan menggunakan bahasa atau language use. Bentuk sikap negatif. 1. Bangga memperlihatkan kemahirannya berbahasa Inggris meskipun penguasaan bahasa Indonesianya masih kurang. Yang kedua, merasa dirinya lebih pandai daripada yang lain karena telah menguasai bahasa asing dengan fasih, sekalipun penguasaan bahasa Indonesianya kurang sempurna. Dan yang ketiga, menganggap remeh bahasa Indonesia dan tidak mau mempelajarinya karena merasa dirinya telah menguasai bahasa Indonesia dengan baik. Sekian penjelasan dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.